Selamat siang Pak Wandi. Oke, senang bisa berjumpa dengan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak Wandi. Oke, bagus sekali. Jadi kita langsung saja pada kegiatan pra observasi ini ada tujuan yang hendak saya sampaikan. Jadi ada pun tujuan observasi yang hendak kita capai yaitu untuk meninjau aspek perkembangan apa yang ingin Bapak kembangkan nanti berdasarkan kesepakatan bersama. Terus nantinya kita akan menyepakati kegiatan observasi seperti apa, waktu pelaksanaannya, dan kegiatan refleksinya setelah kegiatan observasi nanti berlangsung. Dan pada kegiatan observasi nanti ada hal-hal yang akan saya catat berdasarkan indikator yang sudah kita sepakati. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, apa yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan observasi ini? Baik Pak, dalam kegiatan kucing nanti saya ingin mengembangkan atau meningkatkan kemampuan saya dalam menyimak atau hadir penuh saat saya melaksanakan kucing. Juga saya bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika saya melaksanakan kucing kepada kucing saya. Oke, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan observasi nanti? Untuk lebih spesifiknya, saya ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Apa ukuran atau indikator keberhasilan yang dapat Bapak sampaikan untuk pencapaian kemampuan Bapak dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini? Menurut saya Pak, pertanyaan berbobot itu kan di setiap orang penilaiannya beda-beda ya Pak. Tapi ini menurut saya ketika saya mampu untuk menggiring atau memberikan rangsangan bagi ujian saya menemukan solusi ya, atau pencerahan dari permasalahan yang dihadapi, berarti saya itu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Apa yang harus dipersiapkan untuk dapat menilai indikator itu? Sepertinya rubrik ya Pak, rubrik penilaian yang kita sepakati mengenai ketercapaian saya dalam melaksanakan kucing nanti. Apa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan ini? Beberapa hal ya Pak yang sudah saya miliki itu bisa menolong atau membantu saya dalam melaksanakan kegiatan kucing nanti. Antara lain saya bisa hadir penuh ketika saya itu melaksanakan kegiatan kucing. Artinya hadir penuh itu saya memiliki sadar diri bahwa saya itu sedang komunikasi dengan kucing saya. Dia saya juga bisa mendengarkan secara aktif, yang artinya bahwa saya itu mendengarkan apa yang disampaikan kucing saya dan saya bisa memberikan tanggapan-tanggapan serta pertanyaan-pertanyaan Pak. Seperti itu. Untuk dapat tugas ini dapat berjalan dengan baik, dukungan apa yang Bapak harapkan? Saya berharap ketika saya melaksanakan kegiatan kucing ini ada observer ada observasi dari observer, yaitu Bapak nanti. Tujuannya adalah ketika saya melaksanakan kucing, jadi sebagai observer nanti Bapak bisa memberikan catatan-catatan serta memberikan penilaian-penilaian sesuai rubrik yang sudah kita sepakati, sehingga pada akhirnya nanti saya itu bisa mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan kucing yang saya laksanakan berdasarkan catatan dan penilaian dari Bapak sebagai observer. Baik Pak Yano, sekarang kita pada sesi akhir pra observasi ini kita sudah mendapatkan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati, dan setelah kegiatan observasi ini berakhir, kita akan melakukan refleksi bersama untuk melihat kemajuan atau perkembangan dari kompetensi yang hendak Bapak capai. Demikian Pak Yano ya. Ya, terima kasih Pak. Mari kita kerjasama ya. Iya, siap. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Pak Yano. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak Yano, sehat. Sehat. Sesuai kesepakatan kita kemarin Pak Robin, Betul Pak. bahwa hari ini Pak Robin ingin ngobrol-ngobrol sama saya. Betul Pak. Ingin bercerita
Ya betul Pak. Saya Betul sekali. lihat dari wajah Pak Robin ini. Pak bisa kalau Pak ini Pak. Kayaknya Pak Robin ini ada sedikit permasalahan. Iya. Ya. Sebenarnya seperti itu Pak, seperti yang Bapak sampaikan, saya memang ada permasalahan sedikit di sekolah saya. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit apa yang Bapak alami, permasalahan apa yang Bapak alami? Pembelajaran Pak, pembelajaran di kelas saya kurangnya perhatian siswa saat saya memberikan pembelajaran Pak. Iya. Jadi belajar saya itu saya merasa gagal selama saya memberikan pembelajaran Pak. Lalu menurut Pak Robin, tujuan kita ngobrol ini, tujuan kegiatan kita bincang-bincang ini, apa yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai adalah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama pembelajaran di kelas saya dalam mata pelajaran matematika yang saya masih gagal Pak. Oh, begitu ya. Saya masih berhasil. Ya. Jadi saya simpulkan ya Pak. Ya. Saya dari di awal ini kita sepakati dulu bahwa pembicaraan kita ini nanti tujuannya adalah bahwa Pak Robin ingin mendapat solusi Ya betul Pak. dalam permasalahan Pembelajaran. siswa mengenai pelajaran matematika di dalam kelas. Ya betul Seperti Pak. itu Ya betul Pak. Oke. Nah, betul sekali. Ya. Oke, Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Ya Pak. Bisa diceritakan Pak, pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas selama ini khusus ya Pak, khusus pembelajaran matematika. Ya. Itu bagaimana Pak pelaksanaannya? Bisa diceritakan? Memang selama ini saya memberikan pembelajaran matematika berhasil Pak. Tetapi entah kenapa mata pelajaran matematika yang 2 kali pertemuan itu saya masuk karena materinya agak rumit karena menggunakan apa ya? Itu pecahan campuran Pak. Itu pecahan. Itu yang saya merasa salah, merasa gagal. Karena gagal itu mungkin siswa yang dia apakah dia itu kurang mengerti sehingga siswa itu kayaknya agak ribut Pak. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa itu menjadi kurang fokus atau tidak itu? Faktornya kemungkinan Pak ya, karena sebelumnya saya saat memberikan mata pelajaran atau pembelajaran itu biasa menggunakan media. Tapi yang 2 ini saya merasa kebingungan media apa yang saya gunakan. Mungkin di situ siswa itu kurang tanggap, kurang lambat paham, lambat mengerti dari pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, gitu ya Pak. Ya. Misalnya nih Pak, kalau dinilai dari rentang angka 1 sampai dengan angka 10, pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kira-kira Bapak ini sudah ada pada angka berapa Pak? Pada pelajaran matematika khususnya pecahan ini ya Pak, Ya. pecahan campuran ini Ya. kira-kira sampai angka berapa? Baik Pak. Saya berkisar di antara 5 Pak. 5 Iya 5. Karena dari begitu itu saya masuk di angka 5. Oh, di angka. Ya. Bisa. Terus harapan Bapak ini bisa mencapai angka berapa ketika dalam melaksanakan pembelajaran matematika tersebut yang khususnya pada pecahan campuran tersebut, itu angka berapa yang Bapak inginkan? Harapan saya setelah kegiatan coaching kita di hari ini saya mendapatkan pencerahan, saya berharap saya bisa mendapat di angka 8 Pak. Di angka 8. Iya, benar. Luar biasa. Lalu selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan untuk meningkatkan fokus siswa atau perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika pada khususnya untuk pecahan campuran ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Baik Pak. Saya sudah pernah memberikan tentang hitung pecahan campuran ini di luar ruangan Pak. Di luar ruangan artinya saya tidak terfokus di dalam ruangan. Sekali-sekali saya keluar ruangan, itu pun berdasarkan dari saran-saran dari rekan saya.
Terus saya juga berdiskusi dengan rekan saya, dia menyampaikan coba lakukan di luar ruangan. Tapi hasilnya malah lebih tidak maksimal daripada yang dalam ruangan, karena di luar ruangan mungkin pandangan bebas ke sana kemari sehingga anak lebih kurang fokus Pak. Ya, ya benar. Menurut Bapak nih, hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembalikan fokus siswa atau meningkatkan fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran Bapak dalam pelajaran matematika, khususnya pada bilangan pecahan campuran tersebut? Apa kira-kira? Karena keterbatasan waktu saya, karena saya juga banyak aktivitas di luar ya. Saya sebagai guru, saya juga ada tugas-tugas lain yang saya laksanakan di sekolah. Mungkin saya akan menggunakan media sederhana berupa gambar sederhana, gambar buah-buahan atau gambar lingkaran. Itu saya rasa lebih sederhana ketimbang saya membuat buah yang sebenarnya Pak. Lagi menggambar itu menjadi pecah-pecah mungkin itu seperti itu Pak. Apa alasan Pak Robi dengan media sederhana itu bisa meningkatkan fokus siswa atau perhatian siswa itu menjadi terfokus dalam pembelajaran itu? Kira-kira kenapa Pak? Saya berpikir saya ajak mereka untuk berkarya atau menggambar dulu Pak. Siswa saya suruh menggambar bebas jenis buah atau jenis lingkaran bebas. Setelah mereka menggambar, saya suruh warna, kemudian saya kasih gunting. Itulah timbul matematikanya nih. Cara 1/2 itu bagaimana bentuknya, 2/2 itu bagaimana, atau 3/4 itu Pak. Mungkin ya, saya suruh mereka untuk merusak gambar yang mereka bikin. Itu rencana kemungkinan. Nah, sejauh ini Pak, dari percakapan kita ini, apakah Bapak sudah mendapatkan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang Bapak? Saya sudah mendapat, jadi saya merasa saya mendapat pencerahan saat saya memberikan pembelajaran nanti. Bukan mungkin lagi ya, tapi saya akan melaksanakan pembelajaran menggunakan media gambar sederhana berupa gambar tadi. Kemudian kemungkinan lagi saya coba ya, karena saya ikut guru penggerak, saya mungkin mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, itu mungkin Pak. Saya kolaborasi itu dengan pembelajaran juga diferensiasi. Berarti artinya dalam pembicaraan kita ini Pak Robi sudah merasa mendapatkan pencerahan Ya, betul Pak. dalam pelaksanaannya nanti. Untuk bisa meningkatkan fokus siswa, Bapak menggunakan media gambar Ya. yang sederhana, juga Bapak menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, betul Pak. Ya. Lalu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Baik, Pak. Kelas Bapak. Saya akan mencoba melaksanakannya sesuai jadwal yang sudah ada. Jadwal saya kan hari Sabtu, matematika kita 2 kali di sekolah itu 2 kali, hari Sabtu dan hari Rabu. Kalau besok kan mungkin nggak sempat, mungkin hari Sabtu nanti saya sudah melaksanakan itu, mempersiapkannya. Kira-kira nih berapa hari Bapak targetkan waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan Bapak tersebut? Saya butuh 2 kali pertemuan Pak. 2 kali pertemuan matematika dan materi yang sama, pecahan dari yang sederhana sekali mungkin untuk angka yang sangat kecil, nanti dilanjutkan dengan angka yang lebih sulit. 2 kali pertemuan. 2 kali Ya, pertemuan. yang pertama dasar mereka harus paham dulu. Mungkin yang kedua mereka akan lebih memahami kan. Lalu kira-kira apa indikator dari keberhasilan dari kegiatan yang Bapak lakukan itu? Kira-kira indikatornya apa? Indikatornya yang pertama adalah media tadi. Keberhasilan media tadi intinya, keberhasilan dari media. Yang kedua adalah saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu melihat
minat siswa, minatnya, berdasarkan minatnya Pak. Saya tidak lain-lain, hanya berdasarkan minat belajarnya, meningkatkan minat belajar. Karena dalam matematika, kalau mereka mempelajari itu minatnya kurang, karena mata pelajaran itu pada pecah. Jadi saya meningkatkan minatnya dari menggunakan media ya tadi Pak. Iya. Itu sesuai dengan harapan Bapak ya. Ya betul Pak. Kemudian yang saya tanyakan juga indikator pada siswa Pak. Ya, Apa keberhasilan yang bisa Bapak lihat dari siswa ini? ya. Melalui kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan, indikator yang terdapat pada siswa, keberhasilan pada siswa dari kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti, baik menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi maupun menggunakan media-media tadi, indikator apa yang bisa Bapak lihat dari siswa bahwa pembelajaran Bapak tersebut sudah tercapai? Indikatornya tidak banyak Pak. Saya berharap siswa itu memahami dasar dulu Pak. Ya. Tidak perlu yang muluk, tidak perlu yang buka. Dia memahami dasar dulu. Kalau sudah memahami dasarnya di pecahan yang saya sampaikan, artinya berikutnya akan lebih mudah. Dasarnya dulu dia tahu dulu. Indikatornya. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus bisa membangkitkan minat mereka, minatnya. Kalau sudah ada minatnya otomatis yang lainnya mengikuti Pak. Ya. Ya, ya Pak. Lalu dari kegiatan kita ini, untuk kita saya juga dapat mengerti perubahan apa yang terjadi setelah Pak Robin melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pencerahan atau solusi yang kita dapatkan tadi. Rencana tindak lanjut kita apa kira-kira? Kedepannya itu bagaimana? Baik Pak. Rencana tindak lanjutnya mungkin 2 minggu ke depan saya lihat hasil dari 2 kali pertemuan itu, saya akan informasikan kepada Bapak tentang keberhasilan yang sudah saya sampaikan. Adapun kegagalan, saya akan kembali menghubungi Bapak, kita akan berkolaborasi lagi Pak. Ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ngobrol lagi Pak. Gitu Pak. Baik Pak, jadi mungkin obrolan kita hari ini sampai di sini. Artinya Bapak sudah menemukan pencerahan, mendapatkan solusi. Ya, Bapak akan mengeksekusinya nanti Ya. ya, melaksanakannya di dalam kelas Bapak dengan harapan itu akan menunjukkan keberhasilan karena ada indikator dari yang Bapak sebutkan tadi. Ya, betul Pak. Kemudian untuk tindak lanjutnya yaitu nanti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi nih Ya. untuk mengetahui perkembangan atau hasil yang Bapak laksanakan di dalam Ya. kelas Bapak. Siap Pak. Seperti itu ya Pak. Ya Pak, siap. Mungkin pembicaraan kita cukupkan sampai di sini Pak untuk hari ini. Ya. Dan Sama-sama. saya ucapkan tetap semangat Pak. Terus Semangat. bertugas, Ya, siap. menjalankan tugas untuk perubahan pendidikan di Indonesia ini. Ya, siap. Terima kasih Pak bantuannya Pak. Ya. Sama-sama. Ya. Selamat siang dan Selamat siang. sampai jumpa lagi ya Pak. Pak ya. Ya, dari pertemuan sebelumnya kita sudah menyepakati bahwa hari ini kita melakukan kegiatan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu melakukan kegiatan coaching yang langsung di sosial saya. Dan dalam kesempatan ini apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut? Baik Pak, terima kasih. Setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa bahwa saya bisa memberikan perhatian penuh atau hadir penuh ketika saya melaksanakan coaching. Saya juga mendengarkan dengan aktif, artinya saya memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Selain itu, saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Begitu, Pak. Inspirasi apa yang muncul dari yang sudah Bapak laksanakan? Saya berpikir bahwa setiap orang itu memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari dalam dirinya sendiri Pak. Tetapi
kadang-kadang orang itu memerlukan pemantik atau rangsangan dari pihak luar sehingga dia merasa lebih percaya diri, dia menemukan cara yang tepat untuk dia menyelesaikan masalah yang tersebut sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, seperti itu. Jadi kita itu hanya membantu dia menggali potensi yang dia miliki sehingga dia bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami, seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan observasi tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan saya di sini, saya melihat adanya kehadiran penuh dari apa yang sudah Bapak laksanakan, terlihat dari penggunaan bahasa tubuh yang Bapak gunakan, terus alur ceritanya sudah sangat tercapai karena Bapak cukup hadir dan mendengarkan aktif, dan beberapa pengajuan pertanyaan berbobot juga sudah saya lihat tercapai. Hal ini dapat terbukti dari indikator yang sudah Bapak capai, yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Jadi karena perkembangan Bapak yang ingin Bapak kembangkan sebelumnya, berdasarkan penilaian saya sudah sangat tercapai. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada hal lain yang mungkin ingin Bapak kembangkan dari ini. Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi tentang bagaimana bisa saya memberikan pertanyaan yang tepat, karena pertanyaan berbobot itu setiap orang kan penilaiannya beda-beda ya Pak ya. Ketika saya melakukan coaching tadi, saya merasa bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu alasannya karena selama pelaksanaan coaching tadi saya sudah bisa menggiring atau membawa, menuntun dari ujar saya untuk dapat menemukan solusi atau mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang dihadapi Pak, seperti itu. Oke, ini kita sudah sampai pada akhir sesi pasca observasi. Jadi di sini saya mau mendengar apa yang dapat Bapak ambil dari pertanyaan. Menurut saya bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan coaching Pak ya, kita juga memerlukan observer sebagai pengamat. Kenapa? Karena pada tujuan akhirnya nanti hasil dari observasi yang dilakukan oleh observer itu bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Karena dari hasil observasi dari Bapak sebagai observer itu ada penilaian-penilaian dari Bapak, dan mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, sehingga dari hasil penilaian tersebut bisa saya gunakan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Seperti itu Pak. Jadi kita ketika melakukan coaching itu lebih baik jika ada observernya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Yanu, senang bisa bermitra dengan Bapak. Semoga kemudian hari kita bisa melaksanakan kegiatan serupa dan hadir di solusi yang terbaik. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Sekarang duduk Pak Yanu. Ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, luar biasa. Oke, tentu sudah dipersiapkan jauh hari ya, berdasarkan jadwalnya. Ya, sesuai kesepakatan kita. Oke, kita langsung saja ya masuk sesi coaching ini karena waktu kita nggak terlalu panjang, jadi kita bisa langsung ke tahap awal ya. Jadi pada kesempatan awal ini dapat Bapak sampaikan artinya tujuan dari pertemuan kita ini. Tujuannya itu Pak, saya ingin menemukan solusi bagaimana untuk memecahkan masalah. Jadi ada 2 orang siswa saya ini siswa yang tinggal kelas Pak. Jadi ini kan ngajar kelas 4 ya Pak. Iya. Tinggal kelas, jadi mereka itu masih belum bisa membaca dengan lancar, khusus yang tinggal kelas anak. Jadi saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya anak ini nantinya itu juga bisa lancar membaca seperti anak-anak yang lain. Nah, jadi di kelas Bapak itu masih ada 2 ya? Ya, 2. Apakah ada siswa lain yang seperti itu di kelas Bapak? Tidak ada Pak, tidak. Tidak ada ya? Hanya berdua. Oke. Jadi dilihat dari masalah yang Bapak hadapi, apakah ini baru terjadi? Buat saya sih tidak ya Pak. Saya dulu kan ngajar kelas 3, sekarang kelas 4. Di kelas 3 itu ada beberapa siswa saya
Dari pengamatan Bapak lakukan setiap hari, apa yang menjadi faktor penyebab sehingga masih terdapat beberapa anak yang tidak mampu? Menurut saya mereka itu kurang perhatian dari orang tua sama, terus di rumah itu mereka sering tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan, jadi mereka tidak, bisa dikatakan mereka tidak belajar di rumah, jadi mereka hanya mengharapkan mendapat pelajaran di sekolah saja, untuk di rumah mereka tidak mau mengulanginya. Oke, pada kesempatan ini hal-hal apa saja yang memungkinkan atau yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Untuk mengatasi itu saya untuk menarik minat baca dia itu ya Pak. Saya sudah memberikan buku bacaan yang bergambar, gambarnya menarik. Jadi dengan harapan mereka itu memiliki minat baca yang lebih tinggi karena ada gambar-gambar menarik dalam buku bacaan tersebut. Itu salah satunya. Kemudian kadang saya memberikan bimbingan sepulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah itu mereka saya tahan sebentar 10-15 menit untuk saya bimbing dalam membaca. Sekolah ya. Oke. Dari masalah dan faktor-faktor yang menjadi penyebab hal itu terjadi, dapat Bapak gambarkan dalam rentang skor nilai 1 sampai 10 dalam arti sudah sangat sempurna, gambaran masalah belajar yang Bapak hadapi itu kisaran di mana? Saya kira sampai angka 6 ya Pak. Karena kenapa saya bilang 6? Karena sudah ada beberapa hal perbaikan atau usaha yang saya lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dapat Bapak jelaskan kembali seperti apa usaha yang Bapak lakukan? Ya itu tadi Pak, saya membeli buku bacaan di luar buku teks yang disediakan sekolah, buku bacaan lain atau bisa dibilang buku pengayaan ya, yang memiliki gambar-gambar yang menarik bisa saya berikan. Jadi buku itu bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk satu kelas. Jadi, supaya mereka tuh termotivasi dengan teman-teman yang lainnya ketika mereka rajin membaca oleh karena ada gambar-gambar menarik dalam buku itu. Kemudian hal kedua yang saya lakukan yaitu membimbing mereka secara khusus sepulang sekolah. Jadi tidak mengganggu jam istirahat, jam belajar saat pelajaran, tidak mengganggu. Jadi sepulang sekolah saya tahan 10-15 menit, saya bimbing mereka untuk membaca. Dari usaha yang sudah Bapak lakukan, seberapa besar sebenarnya usaha Bapak dari dalam meningkatkan minat mereka? Menurut saya usaha yang saya lakukan itu sudah baik, sudah lumayan maksimal, hanya memerlukan waktu yang intensif lagi ya. Jadi perlu waktu tambahan supaya kemampuan mereka dalam membaca itu semakin meningkat. Jadi perlu waktu tambahan, artinya waktu tambahan mungkin kemarin dalam 1 minggu itu saya 2 kali atau 3 kali, nah ini bisa ditambah sampai 4 atau 5 kali melatih mereka. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi termasuk faktor usaha yang sudah Bapak lakukan dan bahkan sudah mampu meningkatkan minat siswa tadi dalam membaca. Harapan Bapak kondisi idealnya agar anak ini mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas Bapak itu kisaran di angka berapa skalanya maunya? Mau saya minimal angka 8, minimal. Seperti itu. Kalau maksimal ya sempurna 10, tapi ini kan minimal dulu paling nggak ya 8. Berarti sudah kisaran cukup sempurna dengan Ya. kondisi yang ada ya. Iya. Nah, jadi yang peluang yang memungkinkan bagi Bapak saat ini untuk mencapai nilai 8 itu seperti apa kira-kira yang dapat Bapak pikirkan? Peluangnya sebenarnya peluangnya cukup besar. Karena apa? Karena dengan hal-hal yang saya lakukan menunjukkan perubahan pada kemampuan siswa dalam membaca dan minat bacanya juga semakin meningkat. Jadi peluangnya cukup besar. Oke, dapat Bapak gambarkan seperti apa misalnya peluang Bapak? Misalnya ketika saya membeli buku yang bergambar menarik itu, jadi
siswa itu setiap pagi. Jadi setiap pagi kami itu biasakan, kami mulai belajar kan jam 7 ya Pak. Jadi sebelum jam 7 kurang 20 atau jam 7 kurang 14 itu kami sudah masuk duluan. Masuk ke kelas dan semua otomatis ambil buku bacaan, membaca. Tidak ada yang tidak membaca. Itu gambaran kegiatan yang sudah terjadi. Kemudian untuk khusus yang siswa 2 tadi, sepulang sekolah saya tahan. Sebentar, jangan pulang dulu, kita baca dulu selama 10 sampai 15 menit setelah itu. Di tahan pulang sekolah ya. Ya. Nah, dari gambaran sudah Bapak ceritakan panjang dan lebar ini, apakah ada hal yang menghambat Bapak dalam melakukan usaha atau gangguan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Jadi apakah solusi itu sudah tepat bagi Bapak? Sejauh ini solusi itu bagi saya sudah tepat dan artinya saya mampu melakukannya tanpa beban yang berat. Hanya itu saya bisa melakukannya dengan baik, dengan lancar. Jadi siswa juga bisa menerimanya. Artinya menurut saya itu sudah tepat. Ya. Tadi Bapak menyampaikan untuk pelaksanaan tadi kan butuh waktu. Ya. Ya. Seperti apa waktu yang Bapak butuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan? Ya, waktunya itu waktu yang tidak mengganggu baik kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik waktu istirahat anak-anak dan juga waktu yang tidak mengganggu aktivitas saya selanjutnya. Artinya waktu luang antara saya dan murid saya untuk bisa sama-sama bertemu dan melakukan bimbingan membaca. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah memungkinkan bagi Bapak untuk dilaksanakan? Sangat mungkin Pak, karena itu sudah saya laksanakan. Sangat mungkin. Itu sudah bisa Sudah dilaksanakan. bisa dilaksanakan, cuma saya itu apa namanya sepertinya masih merasa kurang gitu loh Pak. Nah, kok kurang ya, kayaknya kok kurang mantep gitu loh. Maksudnya yang sudah terjadi selama ini sudah berjalan, oke, ada perubahan, tapi kok saya itu ingin perubahan itu cepat bisa itu mereka berdua ini cepat mengikuti teman-teman yang lain gitu loh. Berarti dari solusi yang Bapak dapatkan, mungkin siapakah yang dapat membantu Bapak agar dapat mencapai tujuan Bapak? Saya rasa kalau yang membantu itu kalau mungkin kalau saya dari luar tidak terlalu membutuhkan karena ini intern kelas saya dan hanya 2 siswa juga. Sepertinya saya sendiri mampu. Nanti sudah dapat Bapak laksanakan dengan mudah. Ya. Oke. Baik, sekarang Pak Yanu sudah pada akhir sesi ya, sesi kegiatan coaching kita. Saya mau mendengar dari Bapak apa hasil dari pembicaraan kita yang sudah Bapak ikuti. Saya mendapat pencerahan bahwa ternyata apa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan jalurnya, cuma saya harus lebih lagi mungkin menambahkan waktu bagi anak-anak saya dalam kegiatan bimbingan tersebut sehingga hasilnya itu lebih optimal, sehingga kemampuan mereka membaca itu peningkatannya lebih cepat lagi sehingga dapat mengikuti teman-temannya seperti itu. Oke, cukup menarik mendengar cerita Pak Yanu sudah panjang lebar ya, mulai dari masalah sampai menemukan solusi terbaiknya tadi ya. Jadi saya itu masih penasaran gitu dengan hasil dari pelaksanaan ini. Mungkin akan kita sepakati lagi ya. Ya, Di bisa. minggu depan untuk bertemu kembali Bisa. untuk merefleksikan hal Iya. ini. Jadi untuk mengetahui perkembangan apa yang saya lakukan nanti, perubahan apa yang terjadi, kita bisa atur waktu lagi. Oke, kalau gitu nanti saya akan undang kembali Pak Yanu ya. Ya, Selamat terima kasih siang. Pak Wandi ya. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu. Benar. Siang, Pak. Oke, senang bisa ketemu Ibu hari ini. Ada apa nih, Pak? Ini saya ini ada sedikit masalah gitu, cuman kalau saya bilang masalah nggak juga sih sampai jadi kasus berat. Kalau saya bilang bukan masalah, ya saya sendiri sampai siang ini kayaknya masih bingung-bingung juga gitu ngambil strategi pembelajaran gitu di kelas gitu, jadi rada-rada bingung gitu. Mungkin
dengan saya bicara ngobrol sama ibu gitu siang ini, mungkin ya mudah-mudahan saya dapat solusi gitu. Berarti ini salah di kelas ya? Iya, di kelas. Ya, Pak, tadi masalah itu kira-kira masalahnya apa sih maksudnya? Masalah bagaimana nih masalah? Masalahnya seperti ini, jadi siswa ini kurang pandai dalam membaca. Jadi seandainya si anak ini di kelas rendah, mungkin itu dapat saya kesampingkan. Cuman masalahnya ini anak kan sudah di kelas 5 gitu. Jadi ketika saya membuat satu kegiatan pembelajaran, saya sudah berupaya memberikan strategi pembelajaran terbaik, tapi pada kenyataannya saya itu justru cenderung fokus pada si anak ini, sehingga secara langsung saya itu menciptakan learning gap sendiri di kelas saya seperti itu. Lalu hari ini ya kita sepakat kan sudah melakukan melaksanakan coaching. Tujuan kira-kira dari nanti hasilnya yang ingin Bapak capai dari coaching kita hari ini apa nih tujuannya? Oke. Tujuan yang ingin saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama tentunya saya mendapatkan solusi dulu dari apa yang menjadi masalah saya, sehingga saya nanti mampu mengambil suatu strategi pembelajaran yang berbeda dari yang sudah saya lakukan sebelumnya, agar mampu si anak ini ada motivasinya untuk latihan membaca gitu, agar dia nggak ketinggalan banget gitu sama teman-teman yang lainnya. Bahkan yang lainnya kan di ukuran di anak kelas 5 kan sudah seharusnya sudah minimal bisa membaca gitu, walaupun nggak lancar seperti itu. Nanti kita ingin mendapatkan solusi ya. Iya, betul sekali. Anak di kelas 5 ini ada yang masih belum bisa membaca ya saya. Oke Pak, bisa di ini apa namanya diceritakan dulu secara detail dari permasalahan Bapak. Oke. Jadi siswa ini sejak awal masuk kelas 5 saya melihat ada keterlambatan dia dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sudah beberapa metode strategi yang sifatnya mengundang minat ini anak ini untuk belajar sepertinya sudah saya laksanakan juga, namun belum optimal. Dan hal-hal lain yang saya lihat itu sepertinya si anak ini kurang minat dan dukungan untuk belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah, sepertinya sangat kurang, sehingga membuat anak ini tertinggal sepertinya urusan kemampuannya dalam membaca gitu. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, seharusnya anak ini sudah minimal sudah bisa baca gitu, walaupun nggak selancar amat gitu. Itu yang saya lihat. Sebenarnya juga banyak faktor lain juga sih yang saya lihat mempengaruhi itu. Keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran ini, kalau bisa digambarkan lagi lebih jelasnya keterlambatan yang seperti apa yang Bapak maksudkan? Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran, khususnya di pembelajaran membaca, si anak ini karena memang dia itu sulit membaca, walaupun itu teksnya sederhana, dia ini kayaknya butuh bimbingan terus gitu. Sehingga kan yang terjadi itu kan saya lebih fokus membimbing si anak ini ketimbang kelompok-kelompok yang lain gitu. Sehingga kan itu menjadi masalah buat saya juga. Di satu sisi saya punya tanggung jawab di kelas untuk mengelola kelas saya agar bagus, agar anak-anak lain juga memastikan anak-anak lain juga mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Namun anak ini juga jadi perhatian saya agar tidak tertinggal belajarnya, sehingga dia kan ketika saya turun nulis, membaca, kayaknya sulit sekali mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Kira-kira faktornya apa tuh Pak? Sampai dia menjadi seorang anak ini, saya katakan seorang ini beberapa orang sebenarnya. Satu orang. Satu orang saja ya. Faktor pendukungnya kok anak ini bisa seperti ini, kira-kira menurut Bapak? Menurut pandangan saya sendiri, sepertinya faktor lingkungan si anak. Dari beberapa hal yang sudah saya telusuri, terutama dari segi lingkungan di rumahnya, si anak ini sepertinya kurang lingkungan dalam hal belajar membaca di rumah. Namun hal ini menjadi
hal yang saya sampingkan sih sebenarnya, karena mengingat orang tuanya ini kerja dari pagi pulang malam gitu, jadi sepertinya benar-benar anak ini butuh bimbingan lebih kayaknya gitu untuk dapat membaca dengan baik tadi. Adakah usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan untuk menangani masalah keterlambatan anak ini dalam membaca? Oke, untuk sementara ini sebenarnya itu yang menjadi fokus saya berpikir. Saya itu berpikir banyak sih alternatif lain, cuman saya masih belum bisa menentukan yang mana yang seharusnya saya lakukan, karena ini kan berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan anak, efektivitasnya juga, dan mungkin berhubungan dengan saya juga, pertimbangan kesibukan saya dalam bekerja, sehingga saya memutuskan untuk membimbing anak ini di sekolah juga sedikit bermasalah gitu. Itu yang saya lihat. Kalau boleh gitu Bapak kemukakan gitu ya, yang sudah Bapak lakukan. Yang sudah saya lakukan. Ya, yang sudah lakukan. Yang sudah saya lakukan itu masih di dalam kelas, mendidik anak membaca 1-2 kalimat itu di kelas sudah saya lakukan, dan hasilnya memang ada perubahan, namun sepertinya belum optimal. Berapa tuh rentangnya? Kalau di rentang 1-10 rentangnya berapa? Dilihat dari kesenjangan belajar yang terjadi di kelas saya dengan faktor penyebabnya, dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas untuk membantu anak ini belajar, saya dapat gambarkan anak ini posisinya sekitar di 5 gitu. Ya. Lalu ke depan ada nggak rencana? Ada sih rencana saya ke depan itu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan gitu untuk biar si anak ini dapat berkembang. Misalnya saya memanggil orang tuanya, misalnya seperti itu, dengan pertimbangannya. Terus mungkin juga saya bisa minta bantu dari petugas perpustakaan, misalnya membantu saya, atau mungkin saya sendiri gitu yang lebih berperan aktif gitu untuk mengatasi masalah belajar si anak ini. Sampai sejauh ini ya, dari awal pembicaraan kita tadi sampai hingga saat ini, ada nggak kira-kira Bapak mendapatkan sebuah pencerahan untuk memecahkan masalah ini? Memang ada sih pertimbangannya seperti ini. Jika saya mengundang orang tuanya, terus mengupayakan kolaborasi dengan orang tuanya, dan saya memberikan tugas tambahan misalnya untuk anak ini berlatih banyak di rumah, saya pikir itu mungkin bisa. Namun beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya, bahwa seorang tua ini tidak mungkin berhenti bekerja 1-2 hari hanya untuk melakukan tugas yang saya berikan rutin setiap hari. Saya pikir juga tidak optimal. Seandainya juga saya meminta bantu dengan teman yang lain, misalnya petugas perpustakaan, itu artinya saya melibatkan orang lain. Di sana ada kemungkinan saya tidak bisa mendapatkan umpan balik yang positif itu, karena saya secara tidak langsung tidak bisa mengawasi, tidak tahu optimalnya seperti apa, dan saya tidak bisa mungkin mencapai target yang ingin saya capai, misalnya seperti itu. Dan yang mungkin yang dapat saya lakukan, mungkin saya sendiri nanti yang akan berperan aktif untuk membimbing si anak ini, mungkin di luar jam mengajar, untuk menghindari masalah pembelajaran bagi siswa yang lain, dan lebih fokusnya di jam sekolah. Kalau di luar dari sekolah, saya juga bermasalah dengan waktu saya secara pribadi maupun juga tanggung jawab saya juga, seperti itu. Berperan aktif Pak ya. Berperan aktif ini nanti strateginya seperti apa nih Pak? Strateginya agar saya dapat berperan aktif, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, masalah-masalah yang saya harus jadi pertimbangan saya juga. Mungkin saya mengambil jam-jam istirahat, misalnya di luar jam pembelajaran saya. Di sana mungkin saya akan membimbing si anak ini pada jam istirahat tersebut untuk terlatih membaca kalimat-kalimat yang sederhana, yang kiranya tidak begitu memakan banyak waktu, dan si anak juga bisa terus istirahat pada jam berikutnya. Saya pikir seperti itu misalnya. Lalu selanjutnya Pak, untuk ukuran keberhasilannya nanti, indikator keberhasilannya
dari solusi Bapak, menurut Bapak gimana ukuran keberhasilannya? Saya berharap dari apa yang saya lakukan dengan membimbing si anak ini selama 1 bulan ke depan secara intensif, saya bimbing terus setiap hari dengan pertimbangan waktu dan pelaksanaannya nanti, saya sangat berharap dalam 1 bulan ke depan anak ini sudah menunjukkan perubahan, minimal dia sudah bisa membaca dengan baik walaupun tidak lancar, itu tidak masalah. Untuk jangka waktunya sendiri, kalau bisa Bapak sebutkan dengan lebih jelas, Bapak membutuhkan berapa jangka waktunya? Kalau lebih rincinya mungkin saya atur waktunya itu setiap hari, bisa saya laksanakan setiap hari, terus ngambil waktunya mungkin di jam istirahat pertama 10 menit pertamanya, 5 menitnya bisa istirahat, dan untuk istirahat keduanya sepertinya saya tidak boleh ganggu anak ini karena dia juga membutuhkan waktu istirahat di sekolah. Dan ini mungkin saya laksanakan selama 1 bulan rutin. Ketika itu menunjukkan perubahan yang baik pada anak ini berdasarkan evaluasi saya nanti, mungkin saya akan kurangkan intensitasnya agar tidak mengganggu anak ini dalam istirahat. Nah, dalam melaksanakan rencana Bapak ini sendiri nanti apakah Bapak membutuhkan bantuan orang lain? Sepertinya saya juga butuh satu orang teman sih untuk kolaborasi, karena kalau saya sendiri yang membimbing si anak ini secara baik, mungkin saya tidak bisa menentukan pencapaian saya tentang indikator yang sudah ditetapkan. Jadi mungkin saya butuh observer atau teman bukan sejawat yang bisa mengevaluasi saya juga. Siapa tahu kan kalau waktu pelaksanaan itu saya yang salah gitu kan, kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi ketika ada observer ini bisa memastikan bahwa proses yang dilaksanakan baik itu pembelajaran yang diberikan kepada anak bimbingannya sudah pas ataupun cara saya membimbingnya juga sudah benar, itu dapat terlihat nantinya sehingga kompetensi yang ingin saya capai itu dapat terwujud. Oke Pak, ini sangat luar biasa nih Pak. Iya. Rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan ya sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti Pak, agar kita bisa mengukur progres yang Bapak capai, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin saya berharap bisa bertemu kembali dengan Ibu, nanti kita bicarakan lagi nanti seperti apa hasil yang saya dapatkan dari kegiatan pembimbingan saya ini, dan saya akan melakukan indikator atau literasi untuk mengukur kemajuan belajar si anak, sehingga mungkin nanti saya membawakan kerja saya yang lain untuk bisa membuat program yang struktur untuk hal ini agar anak-anak yang lain tidak muncul masalah seperti ini, sehingga di tahun ke depan minimal dapat mengurangi kasus seperti ini. Luar biasa Pak ya. Nanti kita akan bertemu sebulan lagi ya setelah ini, karena tadi target waktunya adalah 1 bulan, jadi kita akan bertemu sebulan kemudian. Oke, siap Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ya, atas bantuan sama-sama. bimbingannya.